Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal hajja wal umrata min sya'airillah. Wa may yu'azzim sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin. Jamaah salat zuhur Masjid Raya Al-Jabbar. Pada suasana seperti ini, di tempat ini, paling tidak yang sedang kita rasakan dalam sanubari kita adalah rasa takjub, atau lebih baik lagi rasa khusyuk. Oleh karena ada beberapa alasan. Yang pertama, kita takjub dan khusyuk di sini karena kita sedang berada di Masjid Raya Al-Jabbar, masjid kebanggaan umat Islam Jawa Barat, bahkan umat Islam Indonesia. Oleh karena Masjid Al-Jabbar ini luar biasa. Paling tidak dari sisi arsitekturnya, boleh kita simpulkan inilah masjid yang sangat indah, mewah, megah, kokoh, bahkan perkasa. Yang itu kemudian membuat alasan yang kedua, kenapa kita merasa takjub. Bahkan ini justru lebih penting, yaitu bagaimana kita mampu memaknai penamaan masjid ini dengan nama Al-Jabbar. Tentu kita umat Islam telah mafhum, Al-Jabbar adalah salah satu dari Asmaul Husna, nama-nama baik yang disematkan kepada zat dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati, yang kemudian di dalam Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23 Allah sendiri yang menegaskan, Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Dialah Allah yang Maha Raja, Maha Suci, Maha Pemelihara, Maha Pemberi Aman, Maha Gagah dan Perkasa. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dibanding apapun yang mempersekutukan Allah. Maka kemudian penegasan makna Al-Jabbar ini juga dilanjutkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan di kitab Imam Bukhari. Beliau mengilustrasikan kata Al-Jabbar adalah tangan-tangan Allah yang perkasa, dan menggambarkan betapa nanti pada hari kiamat tangan-tangan Allah yang sangat perkasa akan dengan mudah membolak-balikan seluruh isi semesta ini, seperti kita ketika membolak-balikan adonan kue. Itulah Al-Jabbar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadirin hadirat yang berbahagia, apabila kita telah memiliki satu sikap tauhid tentang pentingnya memaknai kekuasaan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala,
maka yang lahir dan muncul dan terwujud dalam diri kita sekalian adalah satu sikap di mana tujuan hidup kita adalah mencapai puncak ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan yang lain. Dan untuk itulah kemudian para ulama mengajarkan kita satu munajat. Ilahi anta maksudi. Duhai Allah, engkaulah puncak tujuanku. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi anta maksudi. Dan berikanlah ya Allah anugerah kepadaku rasa cinta kepada engkau. Anugerah kepadaku rasa mengenal kepada engkau. Tanpa ada satu pembanding zat apapun. Itulah yang dimaksud tauhid. Dan dengan tauhid ini pula lah insya Allah kita yakin akan mendapat tiket surganya Allah. Bukan amaliyah yang lain, tetapi tiket utama kita mencapai surganya Allah dengan kelurusan tauhid yang baik, yang benar. Oleh karena hadirin sekalian, pada sikap kita selanjutnya, apabila telah memiliki tauhid yang lurus, maka segala amaliyah dan perbuatan kita, aktivitas apapun yang kita lakukan, semata-mata hanya kita tujukan untuk meraih nilai dan simpati Allah. Bukan pujian manusia, bukan jempol manusia, apalagi tepuk tangan riuh manusia. Tidak ada yang lebih penting daripada ridha Allah. Kalau kita sudah mencapai titik terbaik dalam kualitas tauhid kita sebagai seorang mukmin. Oleh karena hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada contoh amaliyah lain kita bisa petik banyak amaliyah yang menjadi panduan kita. Betapa bahkan ketika ridha Allah telah menjadi tujuan dan puncak tujuan kita, maka bahkan kewajiban-kewajiban syar'iyah yang diatur secara fikhiyah pun bisa digeser posisinya. Kita bisa melihat contohnya pada perjalanan ibadah haji. Kebetulan sekarang kita sedang berada di penghujung bulan Zulqa'dah, akan segera memasuki bulan Zulhijjah, bulan yang sering kita sebut juga dengan bulan haji. Padahal di dalam Al-Quran Allah menegaskan al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu diselenggarakan pada bulan-bulan yang dimaklumi. Jadi bukan pada bulan Zulhijjah saja. Maka sejak bulan Syawal serta Zulqa'dah, apalagi di bulan Zulhijjah, maka agenda penting umat Islam dunia adalah menyelenggarakan ibadah haji. Bagaimana pelajarannya? Kita bisa petik dalam satu kitab Tazkirul Aulia mengenai satu kisah yang dialami oleh seorang ulama besar yang bernama Syekh Abdurrahman bin Abdullah bin Mubarak, seorang ulama di kota Mekah yang lahir tahun 1018 Hijriyah. Beliau seorang ahli tafsir, ahli hadis dan juga ahli hikmah. Sehingga banyak kisah-kisah hikmah beliau yang dituliskan oleh murid-muridnya dan generasi penerusnya. Kisah yang dimaksud terjadi ketika beliau melaksanakan ibadah haji. Beliau satu malam tertidur dan bermimpi. Dalam mimpi beliau ada percakapan dua orang malaikat yang bercakap-cakap tentang pelaksanaan ibadah haji. Yang satu bertanya, Kang, Akang, karena di Bandung, di Jawa Barat manggilnya Akang. Kang, berapa jumlah yang datang tahun ini? Berarti berapa jumlah jamaah haji yang hadir pada tahun tersebut? Yang ditanya berarti malaikat yang lebih senior, karena lebih tahu jumlahnya dan tahu lebih banyak dari malaikat yang pertama. Dijawab oleh yang kedua, jumlah yang hadir adalah 700.000 orang. Lalu malaikat yang pertama bertanya lagi, berapa dari sejumlah itu yang diterima hajinya? Malaikat kedua, karena senior tahu bocoran dari Allah, siapa atau berapa orang yang
amal hajinya diterima atau tidak? Jawabannya tidak satupun. Malaikat yang pertama kaget, kenapa kok bisa? Bisa karena itulah kehendak Allah, kata malaikat yang kedua. Tetapi dilanjutkan oleh malaikat yang kedua, tapi dari sekian banyak jamaah haji ada seorang yang diterima amal hajinya, padahal dia tidak berhaji. Dan kemudian bahkan karena dia diterima amal hajinya, akhirnya yang 700.000 orang yang lain juga diterima amal hajinya. Lalu terbangunlah Syekh Abdurrahman dari mimpinya, merenungi, mentakwil mimpi tersebut. Dan kemudian setelah selesai melaksanakan ibadah haji, Syekh Abdurrahman tidak langsung pulang ke rumah. Beliau tinggal di kota Mekah. Beliau lalu mencari sosok yang dimaksud di dalam mimpi yang disebutkan oleh malaikat tadi. Tadi malaikat menyebutkan seorang yang tidak berhaji tapi diterima amal ibadah hajinya, bernama Ali bin Muwaffaq dari kota Damaskus tinggalnya. Lalu kemudian Syekh Abdurrahman berangkat ke kota Damaskus. Sekarang kira-kira 18 jam jarak antara Mekah dan kota Damaskus, untuk mencari seorang yang namanya Ali bin Muwaffaq. Zaman sekarang mencari orang tentu lebih mudah, dengan medsos tinggal mengklik mungkin lebih cepat ketemu. Zaman dulu untuk mencari orang hanya dengan namanya di satu kota, maka harus berkeliling satu kota. Setelah berkeliling kemudian Syekh Abdurrahman mendapatkan petunjuk ada yang mengenal nama tersebut di pinggiran kota. Lalu beliau menuju ke tempat tersebut dan bertemulah dengan orang yang dimaksud. Mengucapkan salam dan bertanya, apakah benar engkau yang bernama Ali bin Muwaffaq? Lalu Ali menjawab, ya betul, saya Ali bin Muwaffaq. Siapakah engkau tuan? Lalu Syekh Abdurrahman tentu menjelaskan asal nama dan asal usul dirinya, serta menceritakan apa maksud kedatangannya mencari Ali bin Muwaffaq. Lalu kemudian setelah diceritakan, Syekh Abdurrahman bertanya kepada Ali, aku penasaran kepadamu. Dalam mimpiku tadi, yang diceritakan tadi maksudnya, engkau adalah seorang yang mendapatkan pahala haji mabrur, padahal engkau tidak berangkat haji. Apa yang engkau lakukan selama hidupmu? Ali bin Muwaffaq adalah seorang yang soleh. Seorang yang soleh ketika ditanya apa kabarmu hari ini, sama seperti pelajaran yang bisa kita ambil dari kebiasaan Imam Asy-Syafi'i. Beliau ketika ditanya apa kabarmu hari ini, selalu menjawab, kabarku baik-baik saja, meskipun umurku terus berkurang, sementara dosaku terus bertambah. Itu Imam Asy-Syafi'i. Begitupun ketika Ali bin Muwaffaq ditanya, apa amaliyah istimewamu sehingga amalmu diterima Allah Subhanahu wa taala? Beliau tidak langsung menjawab seperti ini seperti itu, karena beliau bingung. Aku tidak melakukan apapun ya Syekh. Kalau begitu ceritakanlah apa yang terjadi padamu pada tahun ini sebelum haji. Barulah ia ingat, Ali Muwaffaq ingat bahwa ada satu kejadian sebelum pelaksanaan ibadah haji tahun itu. Beliau menceritakan, yaitu beliau adalah seorang tukang sol sepatu, tentu dengan pendapatan yang tidak tentu dan tidak banyak setiap harinya. Beliau kemudian menceritakan bahkan sejak kecil ketika melihat mendengar lafaz talbiyah dikumandangkan oleh para jemaah haji, dia menangis dan kemudian bermunajat kepada Allah. Ya Allah, aku ingin sampai ke Baitullah. Aku ingin berhaji ke rumahmu. Izinkan aku, mudahkan langkahku. Dan kemudian pelajaran pentingnya setelah berniat seperti itu, Ali bin Muwaffaq mulailah menabung sedikit demi sedikit dari harta yang tidak banyak, harta halal dan penuh berkah, hingga akhirnya di tahun tersebut uangnya cukup 400 dirham. Kira-kira cukup untuk ongkos naik haji pada saat itu. Ketika dia bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah haji, di rumahnya sedang berbincang dengan istrinya. Kebetulan istrinya sedang hamil muda.
Orang hamil muda mau di Arab, mau di Indonesia, mau di Bandung, mau di Bekasi, sama saja. Namanya mengalami ngidam atau nyiram, yang berarti ingin sesuatu yang sangat, ingin diberi sesuatu yang sangat, kalau sudah mau ingin diberikan. Minta sesuatu yang aneh-aneh bahkan terjadi. Istri yang sedang hamil muda itu kemudian di dalam rumah ketika berdua dengan Ali bin Muwaffaq mencium bau aroma masakan yang sangat harum dan lezat. Seorang yang sedang mengidam istrinya tersebut kemudian meminta kepada Ali bin Muwaffaq, suaminya, tolong carikan makanan tersebut, aku ingin menikmatinya sedikit saja. Ali bin Muwaffaq ada suami yang baik, kemudian keluar rumah dan mencari sumber masakan tersebut. Sumber bau masakan tersebut di mana? Ternyata ditemukanlah sumber masakan tersebut dari satu rumah gubuk yang sudah reot, tetangganya pula. Kemudian Ali bin Muwaffaq mengetuk pintunya mengucapkan salam. Kemudian tidak lama dibukakan, keluarlah seorang ibu yang terlihat di dalam rumahnya pun ada 6 orang anaknya yang masih kecil. Ali bin Muwaffaq menyampaikan bahwa tolong ibu, istri saya ingin mencicipi makananmu sedikit saja. Bolehkah atau tidak? Si ibu tidak langsung menjawab, berpikir dulu, lalu kemudian menjawab, mohon maaf, tidak bisa saya berikan. Ali bin Muwaffaq tidak putus asa karena sayang dengan istrinya. Dia kembali mengajukan pertanyaan, kalau tidak boleh meminta, kalau begitu saya beli, berapa harganya? Sedikit saja untuk istri saya yang sedang ngidam, nuju nyiram. Si ibu tersebut kembali menjawab sambil berpikir, mohon maaf, tidak bisa. Lantas Ali bin Muwaffaq kembali melanjutkan, apa yang membuat Anda tidak mau memberikan makanan itu? Menjualnya pun tidak. Baru setelah berpikir panjang, si ibu tersebut baru menjawab, harus terpaksa saya menyampaikan ini, wahai Tuan. Bagi kami tidak ada kata pelit. Dari semua rezeki Allah, semua adalah milik Allah. Ini pelajaran penting untuk kita. Semua milik Allah, maka tidak boleh kita pelit. Tetapi kalau saya tidak mau memberikan masakan ini kepadamu karena ajaran dan hukum Islam menuntun saya untuk tidak boleh memberikannya. Kok tidak boleh memberikan? Kenapa? Bagi kami masakan ini halal, Tuan. Tapi bagi engkau makanan ini haram. Kok bisa haram? Ketahuilah Tuan, saya dengan seluruh anak-anak saya sudah 3 hari tidak ketemu makan. Kami kelaparan. Baru tadi siang kami melihat ada bangkai keledai di pinggir jalan. Kami ambil sebagian bangkainya lalu kami masak. Inilah masakannya. Itu bagi kami halal, bagi engkau haram. Maka bagaimana saya harus memberinya kepadamu, apalagi menjualnya. Ini juga pelajaran penting untuk kita. Barang yang harus kita berikan, barang yang harus kita jual belikan juga harus barang yang halal, bukan barang yang lain. Pelajaran penting luar biasa untuk kita sekalian. Terperanjatlah Ali bin Muwaffaq mendengar jawaban itu. Air matanya hampir deras turun. Kemudian dia meminta izin untuk kembali ke rumah menghampiri istrinya, menyampaikan bahwa istriku, mohon maaf, engkau harus bersabar. Tidak semua yang kita inginkan bisa kita miliki. Ini juga pelajaran penting. Tidak semua yang kita inginkan bisa kita miliki. Apalagi kalau ada larangan-larangan agama untuk tidak boleh kita miliki. Diceritakanlah kemudian percakapan dengan si ibu tetangga tersebut. Dan karena istrinya walaupun ngidam tapi adalah istri yang solehah, sama seperti suaminya, ia pun kemudian bersabar dan mengiyakan, oh iya suamiku, aku bersabar. Bahkan ketika Ali bin Muwaffaq melanjutkan pernyataannya kepada istrinya, bahkan istriku, uang ongkos naik haji yang akan kita laksanakan besok hari, mohon izinmu, mohon persetujuanmu, kita berikan saja kepada ibu dan seluruh anak-anaknya tersebut. Istrinya langsung setuju. Maka kemudian keduanya beranjak ke rumah si ibu di gubuk reot yang tadi, memberikan seluruh uang hasil tabungan bertahun-tahun Ali bin Muwaffaq. Pada saat memberikan uang tersebut, Ali bin Muwaffaq bertransaksi kepada Allah.
Kata Ali bin Muwaffaq, ya Allah, Tuhanku Rabbul Izzati, aku memang tidak jadi berangkat ibadah haji karena hajiku ada di sini, hajiku ada di rumah ini, Ka'bahku rumah ini. Aku hanya memohon ridhamu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amat indah bila kita petik hikmah dari kisah ini, di mana kemudian apabila kita kembali kepada tujuan puncak kita adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, maka apapun itu termasuk kewajiban syar'iyah, seseorang muslim yang sudah cukup dan mampu wajib baginya sekali saja untuk berhaji. Tapi dalam keadaan tertentu seperti kisah tersebut, maka kemudian Ali bin Muwaffaq mengambil sikap tidak jadi berangkat haji. Ali bin Muwaffaq memilih tidak tercatat sebagai muslim yang pernah berangkat haji. Ali bin Muwaffaq memilih mending tidak disebut, dipanggil Pak Haji dan Bu Haji oleh manusia. Tapi dia lebih baik ingin disebut dan dinilai ibadah hajinya dan dipanggil hajinya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian apa sikap Allah? Allah setuju dengan sikap itu. Allah memujinya sikap itu, bahkan Allah langsung membalasnya dengan ganjaran haji yang mabrur untuk Ali bin Muwaffaq dan keluarganya. Masya Allah, subhanallah. Inilah yang kemudian hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada bagaimana satu keistiqomahan kita dalam menjaga tauhid kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar tidak ada satupun aktivitas keseharian kita yang tidak kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata lillahi taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah satu kata ajaib, mistis yang harus kita jaga sebaik-baiknya, penuh hati, penuh kehati-hatian, agar kita semua dapat menjaga keistiqomahan dan keikhlasan beramal kita. Dan oleh karenanya itu pula, di suasana kita berada di Masjid Al-Jabbar ini satu sikap tauhid. Sedang berada di sini atau berada dimanapun sama saja, Allah adalah puncak tujuan kita. Semua yang kita lakukan, semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, tentu ini yang menjadi inspirasi kita sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita, perjumpaan kita di siang hari di masjid yang Allah muliakan ini memberi satu titik baru bagi kita sekalian. Mari kita mulai ikhtiar baru, menjaga keikhlasan terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kemudian untuk jangan sampai ikhtiar itu bergeser, kita kemudian diajarkan Rasulullah SAW dengan satu doa, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang maha pembolak-balik hati, sabbit qalbina ala dinika, tetapkanlah hatiku pada agamamu, tetapkanlah hatiku pada ketaatan kepadamu. Kalau itu sudah kita lakukan, insya Allah cukup sudah amal kita. Tinggal kita bertawakal, bersandar kepada sesuatu yang sangat kuat, kokoh dan gagah. Tawakal itu artinya bukan saja bersandar dan menyerahkan diri, tapi bersandar pada sesuatu yang amat kokoh, kuat dan keras, sehingga kita sangat percaya diri ketika bersandar pada zat sedemikian gagahnya. Dan zat itu adalah Allah, Tuhan Rabbul Izzati Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu demikian hal-hal yang dapat disampaikan karena ini adalah tausiah di masa zuhur. Sebetulnya hanya 30 menit, tapi ini pasti lebih. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita sekali lagi. Dan pada titik lain kemudian kita dapat kembali berjumpa di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di Al-Jabbar ini maupun di rumah-rumah Allah yang lain. Tidak harus mewah, besar, gagah seperti ini. Bahkan di musola kecil, di tajuk-tajuk, itu pun kita harus dapat merasakan kehebatan, kekhusyuan yang sama. Itulah indahnya iman, indahnya takwa yang bisa hidup di dalam hati dan sanubari kita sekalian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam wal afu minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.